astaghfirullah wa minkas salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah mustaklim yang berbahagia, Pak Ina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan manfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Lama khalaqallahu ta'ala ruhul qudsi fi ahsani taqwim bi alamil lahud summa arada ayyaruddahu ilal asfali jiyadatil insaniyah al-ansiyah wal qarbiyah kama qala ta'ala fi maq'adin sidkin inda malikin muqtadir. Shadaqallahul azim. Ketika Allah menciptakan ar-ruh yang suci, fi ahsani taqwim, pada penciptaan yang sempurna di alamul lahud, karena iradah Allah itu keluar di alamul lahud, di alam ketuhanan, di alam ketuhanan. Maka dia berkehendaklah untuk menutupi keadaan manusia itu tentang sejarah itu. Ini rahasia, hal yang bersifat rahasia yang itu di alam kurbah Allah atau alam yang dekat dengan Allah, karena Allah itu tidak terikat dengan alam. Jadi alam kurbah itulah yang tidak Allah sekehendaknya. Ya, Allah menguasai, meliputi segala alam. Karena itu disebut dia dengan bahasa lain, ketika alam kurbah itu diadakan Allah di dalam kurbah atau alam lahut ketuhanan itu diadakan Allah, irada Allah keluar di sana, terciptalah ruh manusia. Jadi ruh kita ini sudah tercipta di awal-awal sebelum kita ada. Ya Pak Sugi, sudah ada kita nih. Nah, ruh pertama kali diciptakan itu, bentar itu ada firman Tuhan, fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir, yaitu tempat penciptaan itu ialah pada tempat yang benar di sisi Tuhan yang Maha Raja yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penciptaan itu ialah disebut awal pertama kali sebelum ruh-ruh manusia yang kita ini ada, semesta alam. Falamma khalaqallah ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi, di mana Allah menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan pertama kali min nuri jamalih, daripada nur keindahan Allah subhanahu. Jadi kayak ini kisah. Pertama kali diciptakan Allah sebelum langit dan bumi ini ada. Sebelum langit dan bumi ini ada, namanya Nur Muhammad, atau disebut juga dengan Ruh Muhammad. Apa beda antara nur dan ruh? Ini perlu juga pembedaan sini. Ruh dan nur itu apa bedanya? Ruh itu di dalam Al-Quran tidak ada yang tahu. Wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Tidaklah kamu kuberitahukan tentang ruh itu ila qalila, tidak kecuali sangat sedikit. Katakan wahai Muhammad. Jadi ruh itu tidak ada. Cuman kita ini, manusia ini diberi Allah tuh akal tuh sangat kuat, hebat, luar biasa Allah berikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nafaka fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tazkurun. Kemudian ketika manusia kami ciptakan, jasad manusia di dalam rahim ibunya, kami tiupkan kepadanya ruh. Dengan ruh itu jadilah manusia bisa mendengar, jadilah manusia bisa melihat dan mendapatkan manfaat. Jadi manusia kita bisa melihat, Pak Sep, kita bisa mendengar, kita bisa apalagi bisa merasakan sesuatu kehidupan ini, melihat dunia ini semata-mata karena ruh kita.
Kalau tidak percaya, pas waktu hidup bertanyalah Anda kepada teman Anda tentang sesuatu, dia menjawab. Ketika teman Anda meninggal dunia, bertanyalah kepada teman Anda. Bisa jawab enggak dia? Bisa jawab lah dia. Padahal dia masih bisa mulut, padahal dia masih punya pendengaran, padahal dia masih punya mata, telinga, mulut, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa jadi tidak bisa berkata-kata? Jawabnya mudah, ya kah? Karena tidak ada lagi ruh pada diri orang itu. Maka sadarlah manusia, ruh itu ternyata ada dalam dirinya. Lalu manusia mengkias, alam semesta ini ada enggak ruhnya? Langit bumi ini, ada enggak? Nah, di dalam ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifatullah, alam semesta ini disebut dengan makhluk. Makhluk itu khalaqa yang diciptakan Allah. Maka bumi al-ard, langit itu adalah makhluk. Mereka bernyawa atau tidak? Mereka bernyawa. Batu itu bernyawa, tumbuh-tumbuhan itu bernyawa. Semua alam semesta kehidupan ini memiliki nyawa. Sehingga di dalam ajaran agama kita diajarkan adab-adab terhadap alam semesta. Iyalah, Nabi nanti Berkurban itu kalau harus dengan pisau yang tajam. Disuruh Nabi tajam. Kenapa? Tidak boleh menyiksa. Yang sakit itu ruhnya. Jadi Anda sakit itu ruh Anda merasakan dia. Karena itu kita harus dengan pisau yang tajam menyembelih. Nanti kurban harus lihati dulu pisaunya lihati. Menyembelih ayam harus pisau yang tajam. Kalau tidak kita menyiksa binatang. Nabi melarang membunuh semut. Nabi melarang kalau berperang jangan main bakar-bakaran. Kita ada kan orang main berperang, kalau harus perang juga aja Nabi harus tidak bisa lagi. Kalaupun juga terjadi bentrok, jangan sampai membakar rumah-rumah penduduk. Jangan menyakiti anak-anak. Kenapa jadi anak-anak? Karena anak-anak tidak bisa melawan. Jangan menyakiti wanita. Kenapa? Wanita susah melawan laki-laki pada umumnya. Kalau berkuda kan waktu itu kan. Jangan membunuh tanaman-tanaman yang kamu lewati. Jadi kadang-kadang orang perang nih kan hati itu panas kah? Ada pohon sedikit, pohon lewat, dipukul, dibakar sebagainya. Itu jangan. Jadi kita dalam hidup ini harus bisa mengkias, karena semua itu memiliki nilai ruh masing-masing, ada ruhnya. Jadi kalau memotong rumput, ya lihati apa perlu memang berguna dipotong rumput nih, atau harus dibiarkan aja. Kalau memang dibiarkan, harus dibiarkan. Baru nanti kalau kita memang memakai, memanfaatkan, silakan dipotong. Ya lah. Nah, kalau ingin merapikan, jadi jangan sembarang mematikan. Itu adalah pelajaran ruh dari Nabi SAW, mengajarkan alam semesta ini memiliki ruh. Ya kah? Membagi saruh inilah. Maka ruh yang pertama itu namanya adalah ruh Muhammad. Di mana tahu? Sepakat para ahli sufi mengatakan tentang demikian, yaitu nur Muhammad itu, atau disebut dengan nur Muhammad, awalan min nuri jamali, itulah daripada nur keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh Muhammad itu daripada nur keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Kami ciptakan pertama kali Muhammadan awalan, sebagai awal, min nuri wajhi, daripada nur wajahku. Maksud wajah itu kekuasaan sifat Allah. Jadi nur Muhammad itu bukan sifat Allah, tapi merupakan khalaqallah, ciptaan Allah. Bila nanti salah memahami, itu nang dipahami kan jat alam semesta ini Allah Ta'ala aja. Akhirnya memahami apa? Akhirnya jat dipadahkan Allah, alam semesta dipadahkan Allah. Nah itu salah tuh, karena mengatakan nur itu sifat Allah. Makanya dalam sifat 20 nur itu bukan sifat, adalah di sifat 20 nur. Allah wujud, qidam, baqa, apalagi qiyam, mukhalafatul lil hawadis, wahdaniyah, kudrat, iradat, sama, basar, ya lah.
apalagi kalam. Adalah situ nur? Tidak ada. Katakan tuh. Nah, bisa juga Anda baca di dalam kitab Simtud Durar. Nah, yang ke-7 Maulidan, yang ke-7 membaca-baca Maulidan, nanti baca di situ. Di sini misalnya, qala Jabir, innallaha khalaqa qoblal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ujar Nabi, pertama kali Allah menciptakan sebelum penciptaan segala sesuatu adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, daripada nurnya. Sesuatu pertama itu disuruh. Awalu ma khalaqallahu ruhi, pertama kali Allah ciptakan itu adalah ujar Nabi dalam hadis Nabi, ruhi adalah ruhku, ujar Nabi. Wa awalu ma khalaqallahu nuri, dan Allah menciptakan pertama kali itu nurku. Wa awalu ma khalaqallahul qalam, kemudian Allah menciptakan setelah nurku itu adalah qalam. Wa awalu ma khalaqallahul aqla, kemudian Allah menciptakan pertama kali itu juga adalah akal. Nah, kolam itu kolam di Lauh Mahfuz, taduhulu ruh Muhammad. Kemudian apa lagi? Akal, tadulu nur Muhammad atau ruh Muhammad. Kenapa dia disebut nur Muhammad? Karena dia daripada min nurihi au min nuri jamali, karena dia dari keindahan jamal Allah, nur jamal Allah, disebutlah dia nur. Kenapa dia disebut Muhammad? Karena Muhammad itu terpuji. Jadi Allah menciptakan hambanya atau makhluk pertama kali itu adalah hamba yang hamba itu terpuji. Terpuji itu dalam bahasa Arab namanya Muhammad. Jadi ruh itu bagaimana bentuknya? Ruh itu tidak bisa ditanyakan bentuknya. Tetapi ruh itu memiliki sepadan dengan alam, sepadan dengan jasad-jasad seseorang. Roh Husni ya kayak Husni itu. Pak Haji Sugi rohnya ya kayak Pak Sugi itu. Tapi bunga serupang pada Pak Haji Suginya lah. Nah, itu bagus roh, karena roh itu tidak kelihatan cacatnya. Nah, yalah. Nah, sudahlah, roh. Sedikit lah yang menyimpulkan. Nah, wal muradu minhum syai'un wahidun wa huwal hakikatul Muhammadiyah, itulah yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah atau nur Muhammad. Lakinna sumia nural kaunihi sopian, yaitu nur yang suci anizulumaniyah, dari segala sifat-sifat kegelapan, maka cahaya. Nah, dari nur Muhammad itulah atau dari ruh Muhammad itulah diambil terciptalah alam semesta ini. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru, andaikan surah Anbiya ayat 30, coba buka nantilah surah Anbiya ayat 30, nanti di apa tuh? Awalam yaral ladzina kafaru, andaikan orang-orang kafir itu tahu, anas samawati wal ardh, sesungguhnya langit dan bumi itu pertama kali. Nah, anas samawati wal ardh, langit dan bumi itu kanatani, kedua-duanya langit dan bumi itu kan ada langit ada bumi, rotkon adalah satu padu. Jadi langit dan bumi ini asalnya satu padu. Satu padu itu apa namanya? Itu disebut dengan ruh Muhammad. Ya kan? Satu padu itu asalnya. Nah, sekarang rotkan. Papatak nahuma, kemudian kami belah ya. Kami belah kedua langit dan bumi itu. Waja'alna minal ma'i, dan kami jadikan air itu kulla sayyin hayyin, sumber kehidupan manusia. Apala yu'minun, apakah kamu tidak memperhatikannya? Coba pikirkan. Surah Al-Anbiya 30 itu setelah kamu baca, Anda baca, air itu tidak ada asalnya. Karena dibelah itulah baru timbul air. Jadi air itu tidak ada satu kesatuan, dia satu kesatuan. Kalau teori modernnya sekarang Big Bang kan, bahwa ditemukan di luar negeri tahun 19 berapa 20 atau 19 berapa itu, ternyata menurut ilmu pengetahuan langit dan bumi ini
tercipta dari pecahan, ledakan besar. Ledakan jadinya itu ledakan Big Bang. Cari aja nanti teori Big Bang di Google, teori Big Bang. Ledakan besar. Itulah ruh. Pertama kali ruh. Itu yang terlihat johirnya. Yang tidak terlihat di alam ruh adalah ruh Muhammad tadi. Karena itu Syekh Busairi dalam kitab Simtud Durar menyebut ruh Muhammad itu dengan sebutan ruhul alam, ruh alam semesta, ruh alam semesta, ruh alam semesta. Disitulah sistem file teknologi ketuhanan menciptakan cukup satu saja ruh. Dari ruh ini timbullah berlapis-lapis kehidupan, sehingga akhirnya ilmu pengetahuan mengenal ada zat di alam ini menumbuhkan zat yang lain. Contoh ilmu pengetahuan daging yang busuk, daging dibusuk akan dibuat dalam apa? Dalam tabung, ya kan? Tiba-tiba keluar ulat dari daging yang busuk itu, ya kan? Ulat keluar apa sebagainya, ya lah. Subhanallah. Anda ini keturunan Adam atau lain ya? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Apalagi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya Tuhan. Ittaqullah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Khalaqakum, yang menciptakan kalian itu. Min nafsin wahidatin, dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dari diri yang satu itu kami ciptakan Hawa min nafsin, dari diri ya. Hawa dari mana Pak Sofi? Dari Adam. Nah, ya Kak. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa. Kemudian dari mereka itu berkembang biaklah manusia. Ada laki-laki, rijalan katsiran, laki-laki yang banyak, dan wanita. Supaya jangan bias kada kita habiskan ayat itu. Adam dari apa? Dari turab. Minatu turab. Turab itu apa? Tembikar. Tembikar itu apa? Tembikar apa Gus? Tanah liat. Tanah liat yang dibentuk. Tanah liat itu terbentuk terjadi karena al-andad, 4 anasir jasa Abdul Qadir Jalani. Apa? Tanah. Ada air kada? Buat tembikar itu ada air. Ada apa lagi? Api. Ada api enggak? Ada api. Udara ada enggak? Udara. Habis 4 anasir, ya lah, terbentuk. Adam itu dari 4 ini. 4 ini, anasir 4 ini sumbernya sebenarnya satu. Asal mulanya sumbernya satu. Karena itu di alam kan ada, di bumi kan ada tuh, di bumi di alam semesta kan ada. Alam itu sumbernya satu. Dari mana? Tadi firman Tuhan. Wa ja'alna, ya kah? Kami jadikan apa? Minal ma. Daripadanya itu adalah air. Sumber kehidupan. Nah, di sini firman Tuhan, di sini Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i, dan kami jadikan daripada air itu kullasai'in hayyin. Tiap sesuatu itu sumber kehidupan. Yang paling menopang kehidupan manusia adalah air. Yang turun dari langit hujan, yang oleh teori ilmu apa? Ilmu apa tuh? Di apa? Ekosistem kan ada matahari, timbul semuanya. Yalah, air aja toh. Coba kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Manusia ini mati. Situ pondasinya adalah air hidup ini. Nah, kalau begitu apa kesimpulannya? Yang disampaikan Syekh Abdul Qadir ini harus disimpulkan nih, dipahami nih. Kesimpulannya ada di situ ruh. Nabi Muhammad satu sisi, ya, Nabi Muhammad satu sisi, itulah ruh, perwakilan daripada makna ruh Muhammad tadi, yang awal tadi itu, yang disebut dengan istilah Nabi itu ruh Nabi Ika, adalah ruh Nabi engkau. Karena itu Tuan saya juga di sini mengistilahkan silah kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, kita sebagai adalah silah yang beruntung. Silah itu sambungan. Karena itu sambungkanlah hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW.
cara menghubungkan itu mengerjakan sholat, membaca salawat dan seterusnya. Itu silah kita kepada ruh yang asli. Dan rahasia segala ilmu itu ada pada ruh Muhammad itu. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, wa 'allamal adama asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam itu semua, kullaha, semuanya. Itulah makna daripada pengajaran Allah di alam Jabarut maupun pada dijahirkan pada Adam dan sampai kepada kita. Makanya kenapa kita ini punya ide-ide masing-masing. Iya enggak? Ide itu kan ilmu enggak? Ilmu. Ada yang melukis, ada punya ide, melukis ini. Ada satunya melukis ini, satunya tidak ada yang sama. Coba berkumpul tukang lukis, melukis, tidak ada yang sama. Apa dalam pikirannya lah, ide-ide masing-masing enggak? Mengarang. Pernah di sekolahan disuruh guru mengarang. Ada yang sama lah. Ya, memang mirip-mirip. Kisahnya ini pasti pulang kampung. Kalau sekolah itu biasanya bila SD itu pasti pulang kampung kisahnya, ya kalau waktu liburan. Tapi kisah isinya berbeda, beda. Itu ilmu. Ini apa namanya, Gus? Mikrofon. Kenapa jadi mikrofon kan nama ini? Siapa yang pertama kali menemukannya? Kenapa namaikan mikrofon? Kotoran lewat, sebut kotoran. Pas timbul kotoran di apa? Di sungai larut. Apa namanya? Tahi larut ngarannya. Siapa mengarani tahi larut? Ide manusia itu ada aja lah. Akhirnya manusia itu memiliki bahasa masing-masing. Ya lah, ke Madura bahasa Madura, ke Banjar bahasa Banjar. Kemana lagi? Ke daerah Melayu, Malaysia, Sumatera bahasanya bahasa Melayu. Dibikin lagi bahasa Indonesia, ada lagi bahasa. Siapa yang bisa mengolah toh? Karena petunjuk hidayah. Itulah yang disebut wa 'allama adamal asma'a kullaha. Inna ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian tuh bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya dapat kenal mengenal. Bahasa lainnya supaya kamu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadilah alam semesta ini bagian salah satu dari bahan ma'rifatullah kita kepada Allah. Kenalilah bahwa di balik alam ini ada ruh. Istilahnya ruh Muhammad, bahasa singkatnya ruh. Ruh itulah di mana kita, pada diri kita juga ada ruh, kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Jadi kita ini punya hubungan dengan Allah itu bukan lewat jasad ini, ruh. Hadis Nabi, innallaha la yanjuruna ila suarikum walakinnallaha yanjur ila qulubikum aulil makna ruhikum. Itulah makna ruh kamu. Pintu ruh itu di mana? Hati. Hembusan ruh itu di napas. Maka seimbangkan napas kita ini dengan alam. Di situ kita akan bertemu ruh diri kita maupun ruh alam ini. Dan di situ pula hati kita pautkan, tawajuhkan kepada Allah. Satulah kita dengan yang Maha Pencipta. Subhanallah, mudah-mudahan dapat dipahami. Tidak paham juga mudah-mudahan nanti insya Allah sedikit demi sedikit akan mengerti. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.